Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan di hari yang baik ini. Kembali lagi kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan hari Minggu kemarin kita mendengar firman Tuhan dari hal apa makna ibadah itu. Dan supaya kita tahu bahwa ketika kita beribadah, kita tahu apa yang kita harus lakukan, dan kita juga tahu kepada siapa kita melakukannya, dan seperti apa sikap hati kita ketika kita beribadah kepada Tuhan. Karena kita sudah lihat kemarin bahwa ibadah itu artinya kita berbuat bakti. Ya, dalam kamus bahasa Indonesia saya sudah jelaskan membaktikan diri. Ya, kalau kita tahu bahwa ada istilah di luar bekerja bakti, tapi ibadah itu adalah membaktikan diri. Kita baktikan diri kita kepada Tuhan. Dan kita sudah tentunya melihat beberapa hal tentang apa ibadah itu. Dan hari ini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Kita akan melihat dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-6. Injil Yohanes ini, pasal 6 ini adalah salah satu pasal yang fenomenal dalam Injil Yohanes, ya. Tapi tentunya kita tidak akan membacakan semua. Injil Yohanes pasalnya yang ke-20, pasalnya yang ke-6, ayat 22 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Dengan segala hormat, mari saya jemput kita semua untuk berdiri bersama-sama. Sekali lagi, Injil Yohanes pasalnya yang ke-6, ayat 22 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Saya mulai membaca dengan ayatnya yang ke-22. Saudara jemaat Tuhan akan membaca di ayatnya yang ke-23. Nanti ayat 27 kita membaca secara bersama-sama. Sekali lagi saya mulai dengan ayatnya yang ke-22 dan saudara mulai dengan ayatnya yang ke-23. Dengan topik perikop di sana, orang banyak mencari Yesus. Pada keesokan harinya, orang banyak yang masih tinggal di seberang melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain daripada yang satu tadi, dan bahwa Yesus tidak turun naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Tetapi sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias dekat ke tempat mereka makan roti. Sesudah Tuhan mengucapkan syukur atasnya. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia itu kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Puji Tuhan. Kita sebetulnya saudara bisa membaca dalam ayat-ayat selanjutnya, tapi karena kita mengingat waktu, jadi saya hanya ambil beberapa poin saja tentunya. Nah, saya akan memberikan judul dari pembacaan kita tadi, yaitu mencari Yesus dengan motivasi yang salah. Sekali lagi, mencari Yesus tetapi dengan motivasi yang salah. Tentu salah di mata Tuhan, bukan salah kepada orang yang mencari Yesus, bukan, tapi salah di mata Tuhan.
Saudara, kalau kita ingin melihat, mengetahui secara jelas kenapa ada sikap seperti ini dari murid-murid yang seolah-olah, dalam tanda petik, seolah-olah seperti sangat membutuhkan Yesus. Kita mesti mundur ke belakang dulu, melihat peristiwa yang sebelumnya. Peristiwa yang sebelumnya yang diceritakan di dalam pasal 6 ini, di sana kita tahu bahwa Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah, ini sebetulnya. Jadi kita mesti tahu dulu apa persoalannya. Kok ujuk-ujuk ini murid-murid pengikut yang disebut juga murid-murid bukan hanya 12, tapi pengikut-pengikut Yesus pada waktu itu juga disebut sebagai murid-murid Yesus. Nah, tiba-tiba ujuk-ujuk mau cari Yesus. Ada apa ini? Ada apa gerangan? Ya. Bahkan kita tahu, kita lihat di dalam pembacaan kita ini, mereka seolah-olah dengan susah payah mencari. Mereka datang di mana? Di tempat di mana Yesus melakukan mujizat. 5.000 orang makan roti. Nah, kok Yesus sudah ada di sini? Mereka cari informasi, mutar mereka, karena ternyata Yesus ada di seberang. Mereka cari. Sepintas ya, seolah-olah ini orang ini lapar banget mencari Yesus, haus akan Yesus, seolah-olah. Makanya kita harus tahu dulu, seolah-olah. Kenapa? Kok datang sini nggak ada? Cari lagi, muter. Dan ini saudara, mereka pergi ke seberang kok. Ya, ini bukan hanya pergi ke tetangga sebelah, tidak. Ini menyeberang lagi mereka. Hanya untuk apa? Mencari Yesus. Tapi nanti dulu kita lihat apa sih sebetulnya mereka mencari Yesus. Karena semua akan terungkap. Motivasi mereka mencari Yesus akan terungkap. Dan Yesus sendiri yang mengungkap, bukan saya. Yesus ungkap apa motivasi mereka. Nah, dalam ayat ini kita lihat, mulai ayatnya yang ke-25, semakin jelas di sini. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi atau guru sama saja, bila mana engkau tiba di sini? Wah, istilahnya kalau saya terjemahkan dengan bahasa kita sehari-hari, Yesus, dari tadi kita cari-cari, dari mana aja sih? Kita udah susah payah mencari, kemana kamu? Kok ternyata ada di sini ya? Saya udah ke rumah Pak Jerry nyari, nggak ada katanya. Kata Pak Jerry, nggak ada di sini. Saya ke rumah Om Mariko, kata Om Mariko, nggak ada di sini. Saya cari. Saya datang ke rumah Ibu Linda, kata Ibu, nggak pernah di sini. Muter lagi ke rumah Ibu Pijar, katanya juga nggak ada. Kira-kira begitu. Kalau ini diterjemahkan dengan bahasa kita, saya sudah muter-muter nyari-nyari. Ya. Saya juga ketemu sama Pak Pen di jalan. Kata Pak Pen, nggak ke rumah. Seolah-olah dalam ayat 25 ini, murid-murid pengikut-pengikut ini seolah-olah harus banget cari Yesus. Seolah-olah butuh banget cari Yesus. Makanya kita harus lihat firman Tuhan. Ayat 26. Yesus menjawab mereka, ini yang nyari-nyari Yesus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu melihat tanda-tanda atau perbuatan-perbuatan ajaib di terjemahan lain. Bukan karena Yesus melakukan hal-hal yang luar biasa. Dalam terjemahan lain juga berkata, bukan karena kamu melihat kuasa Tuhan, bukan. Tapi apa Yesus bilang? Melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Oh, itu toh. Dalam perikop yang lain, selain saya katakan tadi mencari Yesus dengan motivasi yang salah, saya juga membuat juga tema yang hampir sama, mencari Yesus karena berkat jasmani. Ini keliru sudah. Nanti kita akan buka banyak ayat yang kita akan buka yang menjelaskan benarkah kalau kita mencari Yesus hanya karena berkat jasmani. Nah, pengikut-pengikut Yesus, murid-murid yang mengikuti Yesus, kebetulan pada hari kemarin itu tadi di pasal 6 ayat 1 ada sesuatu yang spektakuler yang Yesus buat, yaitu memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Rupanya seperti Yesus bilang, kan ini Yesus yang ngomong, kamu kemarin kan kenyang kan dengan roti itu.
Jadi saudara-saudara, mereka mau berusaha mencari Yesus karena kenyang dengan roti. Dengan kata lain, karena berkat jasmani. Saya percaya kita semua yang ada di tempat ini sepakat, kita datang di tempat ini bukan karena berkat jasmani, tapi juga pasti ada yang kecil. Kalau begitu gimana dong? Kan kita juga ingin mau diberkati Tuhan. Ya, nanti ada urusannya tertentu, nanti ada ayatnya itu. Ada ayat nanti akan menjelaskan soal berkat jasmani. Tapi kita bahas dulu ayat ini. Tuhan katakan, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda. Dengan kata lain, di beberapa terjemahan yang saya baca, bukan karena melihat tanda-tanda, bukan melihat kuasa Tuhan yang ajaib. Tapi firman Allah berkata, melainkan karena kamu telah makan roti dan kamu kenyang. Ini adalah gambaran berkat secara jasmani. Kita tahu dan kita semua mungkin pernah dihebohkan dengan beberapa katakanlah statement atau katakanlah merupakan slogan ya, dari ada satu sekte gereja dulu berkata begini. Jadi orang Kristen harus kaya. Kalau saudara buka Alkitab nggak ada ayat seperti itu menyesatkan saya. Kalau berkata jadi orang Kristen diberkati Tuhan, ya. Sebab kalau sudah pakai kata kaya, itu identik dengan lahiriah, identik dengan uang, dengan rumah mewah misalnya, mobil mewah, jabatan tinggi, itu kalau sudah berbicara materi sudah. Jadi saya mau katakan bahwa dulu ya ada satu sekte gereja itu, dan memang itu gereja suka aneh-aneh memang, banyak aneh-anehnya. Itulah yang muncul yang kita kenal dengan rebak-rebak lah, ini dan itulah ya. Itu suka aneh ya. Bahkan itu yang saya katakan, jadi orang Kristen harus kaya. Jadi itu seolah-olah membius orang itu datang. Misalkan dia dari memiliki iman yang lain. Wah, kayaknya enaknya jadi orang Kristen. Katanya jadi orang harus jadi kaya. Wah, saya mau jadi orang Kristen ya. Makanya banyak yang kecewa di tengah jalan. Ya, banyak yang balik lagi. Kenapa? Karena tidak kesampaian itu. Karena itu bukan janji Tuhan yang utama. Yang salah bukan firman, yang salah bukan Alkitabnya, tapi yang menyampaikannya yang salah. Saya berani kalau kebenaran. Saya selalu katakan, kalau kebenaran, siapapun sudah, kalau udah bicara kebenaran, dan kebenaran itu akan membela kita. Nah, balik lagi. Ayat 27. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, jasmani tadi, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterai. Artinya bekerjalah, berusahalah, beribadahlah, bukan karena makanan yang bisa membuat kita binasa, tapi makanan yang akan sampai kepada kekekalan. Apa itu saudara? Kebenaran firman Tuhan. Ini makanan kita. Saya sudah berikan beberapa pandangan dan selalu saya katakan begini. Manusia terdiri dari 3 dimensi. Dimensi tubuh, dimensi jiwa, dan dimensi roh. Kita harus akui ini. Manusia terdiri dari 3 unsur ini, 3 dimensi ini. Ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Dan masing-masing dimensi ini punya makanannya masing-masing. Makanan tubuh nggak sama dengan makanan jiwa. Makanan jiwa nggak sama dengan makanan roh. Karena ini memiliki makanan yang berbeda-beda. Wah, mungkin tambah pusing lagi Bapak Ibu. Berarti nanti tambah pusing lagi dong kita. Kata pendeta, Bapak tuh kita ini hidup kita ini punya 3 dimensi dan masing-masing punya makanan sendiri. Ya, tidak sama makanannya. Saya kasih mulai satu-satu. Pertama tubuh yang paling luar. Tubuh kita ini itu perlu makanan. Saya percaya Bapak Ibu sebelum ke sini, walaupun cuma roti sepotong atau kue sepotong atau mungkin juga nasi ini pasti sudah makan dulu. Ya. Buat apa? Untuk kebutuhan jasmani kita dulu. Ya. Walaupun mungkin cuma minum kopi dengan 2 lembar biskuit misalkan lah. Nah itu kenapa? Karena tubuh kita penting. Tubuh kita ini butuh makanan. Tapi
juga ada namanya jiwa. Jiwa ini juga butuh makanan. Makanan jiwa adalah jiwa ini butuh ketenangan, butuh sukacita. Itu jiwa kita butuh. Ya. Butuh ketenangan, butuh sukacita, butuh damai sejahtera. Makanya kenapa orang kalau sudah sumpah katanya pergi di tempat yang sepi, apalagi ada seger-seger udaranya, kenapa? Untuk ketenangan jiwa. Sebetulnya tubuhnya dia nggak pernah, dia kan lagi capek ya, tapi pikirannya yang capek. Pergilah di tempat. Dan kalau untuk apa kan nggak perlu di tempat-tempat yang mewah, nggak perlu di tempat-tempat yang mahal sudah. Ya. Pergi aja di tempat yang di daerah ini yang di mana terus di situ ada angin, saudara nyanyi-nyanyi, saudara punya jiwa jadi tenang sudah. Kalau nggak percaya, pergi ke kebunnya Pak Jerry. Saudara, saya jamin saudara, pulang-pulang udah nggak punya manis. Itu makanan jiwa. Dan ada lagi yang terakhir adalah makanan roh. Roh ini, roh kita itu perlu makanan. Jangan saudara pikir yang penting tadi pagi. Kalau Pak Jerry kan kalau udah bilang berenebot, wah dia udah nggak ada yang bisa merintahnya. Walaupun tadi Pak Jerry sarapan pakai berenebot saudara, tapi kalau rohnya tidak dikasih makan, tidak sehat. Jadi sudah makanan roh, dan Alkitab berkata makanan yang tidak bisa binasa. Apa itu? Adalah firman Allah. Inilah makanan roh kita. Saudara datang di tempat ini karena saudara mau dipenuhi roh saudara dengan apa? Kebenaran firman Tuhan. Supaya roh saudara kembali ke rumah, roh saudara kuat karena ada firman Tuhan. Jadi kehidupan kita yang saya katakan tadi, tubuh, jiwa, dan roh, masing-masing punya makanannya. Masing-masing punya kebutuhan. Nah, saya mulai membahas sedikit-sedikit dulu. Saya sudah katakan tadi bahwa saudara juga jangan berpikir begini, waduh, kita cari Tuhan kan, tapi kan jasmani juga ini butuh kan? Iya, jasmani ini butuh. Ya. Hamba-hamba Tuhan juga kalau ditanya juga, iya. Tapi kita lihat konsep Alkitab supaya kita tidak salah. Makanya saya ingin meluruskan pada waktu kita datang kepada Tuhan, kita tahu apa yang kita cari. Itu persoalan. Jadi kita tahu dulu apa sih ketika kita datang beribadah. Pak, kemarin kita sudah bahas topik ibadah. Sudah jelas itu ibadah. Beribadahlah dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budi. Mengasihi Tuhan harus seperti itu. Beribadah kepada Tuhan harus seperti fokus kita kepada Tuhan. Ya. Nah, dan sekarang kita akan lihat ayat yang satu ini sudah bicara tentang jasmani itu. Apakah ada hubungan ibadah itu dengan hal jasmani? Oh, kita lihat dulu. Kitab Keluaran. Pasalnya yang ke-23. Kalau sudah ada yang dapat boleh bantu baca. Keluaran 23 ayatnya yang ke-25. Sekali lagi Keluaran pasalnya yang ke-23 ayatnya yang ke-25. Keluaran 23 ayat 25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Haleluya. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati apa? Roti makananmu, air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Ini sudah. Ini adalah merupakan dampak ketika kita beribadah. Tapi saya mau katakan, balik lagi harus kita pegang yang di Yohanes tadi, bahwa kita dalam beribadah, tujuan utama kita bukan cari roti. Katakan seperti tiga roti itu bicara jasmani, bukan mencari wah saya mau ke gereja kapan biar saya jadi kaya. Bukan itu tujuan kita. Urusan kaya, urusan diberkati jasmani itu urusan Tuhan. Urusan kita datang beribadah kepada Tuhan, datang mendengar firman Tuhan. Tapi Tuhan juga janji kepada bangsa Israel. Tuhan janji, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu,
dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengah. Ada jaminan, saudara. Jadi ketika kita datang beribadah juga, Tuhan perhatikan apa yang menjadi pergumulan saudara. Tuhan tahu. Artinya begini, tanpa saudara ngomong, Tuhan tahu. Terus nanti ada yang lagi yang koreksi pemerintah. Ada ayatnya loh. Ketuklah maka pintu akan dibukakan. Berserulah maka aku akan mendengar. Ya, memang ada, saya tidak bantah itu ayat. Ada ayatnya. Tapi saya juga mau katakan, kalau kita semakin dewasa, kita nggak lagi terpengaruh dengan kata ayat ketuklah. Kalau kita semakin lebih dewasa, ada ayat berkata, Tuhan tahu sampai ke dalam hati. Engkau pun belum mengutarakan, Tuhan sudah tahu itu. Jadi saya tidak larang kalau saudara bilang, karena memang ada ayat betul. Ketuklah, berserulah, mintalah, maka kamu akan diberi. Ya, ada ayat. Tapi saudara melihat Alkitab itu bukan dari ayat itu saja. Kita harus melihat ayat itu secara keseluruhan, melihat Alkitab. Bahwa ada juga dalam bagian lain dalam ayat firman Tuhan. Sebelum kita mengutarakan, sebelum kita memohon kepada Tuhan sudah tahu apa yang ada di isi hati kita. Mari kita lihat Injil Matius. Tadi perwakilan perjanjian lama, kita lihat Injil Matius. Injil Matius pasalnya yang ke-6. Injil Matius pasalnya yang ke-6 ayat 31 sampai ayat 33. Ada 3 ayat. Injil Matius 6 ayat 31, 32 dan 33. Ada yang sudah dapat untuk baca semua. Matius 6 ayat 31, 32 dan 33. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Amin. Apakah yang akan kami pakai? Amin. Semua itu dicari bangsa-bangsa. Semua itu ingat, dicari bangsa-bangsa yang tidak kenal Tuhan. Perhatikan ayat Akan ini. tetapi Bapamu yang di surga Perhatikan. tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Bapa juga tahu, kamu pun memerlukan. Bapa tahu. Terus Ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. haleluya. Ini yang kita harus pegang di ayat 33. Firman Tuhan berkata, hal-hal itu pun bangsa-bangsa, orang-orang yang tidak kenal Tuhan pun membutuhkan itu. Tetapi Tuhan katakan, Bapa juga tahu bahwa umat-umatnya, orang-orang yang datang kepadanya, orang-orang percaya juga, Tuhan tahu membutuhkan itu. Itu yang saya katakan tadi. Kalau apa orang Belanda bilang, sonder kita minta, tanpa kita minta, Tuhan tahu. Jadi maksud saya, tidak kita meminta pun, istilahnya walaupun di Alkitab juga bilang harus minta, tapi tanpa kita meminta pun, Tuhan sudah tahu. Saya juga sering kali minta, tapi nggak selalu saya minta sama Tuhan. Karena saya pegang juga ini ayat, tanpa saya minta pun, kita hanya berkata, Tuhan, Engkau tahu segala pergumulanku. Dengan kata-kata itu pun, Tuhan sudah tahu memang. Bahkan kalau saya boleh mau katakan, Tuhan lebih tahu dari saya. Ada ayat, apa yang tidak bisa kita ucap, tapi Tuhan sudah tahu semua. Itu Tuhan, karena Dia Maha tahu soalnya. Kalau kita tanya sama apa orang tua yang sudah umur misalnya 85 tahun ke atas, apalagi sudah 90 tahun ke atas, ditanya, misalnya, Opa mau makan apa? Karena Opa itu daya ingatnya juga, walaupun dia tadinya mau pengen makan bubur, tapi jangan lupa. Opa itu bisa lupa, bapaknya pengen makan bubur contohnya. Tapi Tuhan tahu apa yang dia mau. Kira-kira begitu. Nah, begitu sudah. Karena kalau sudah orang tua sudah terlalu lanjut, biasanya begitu. Ya. Jangan kan saudara nggak bisa jauh-jauh. Dia baru nangis situ. Saya akan kemana ya? Wow, maklum. Seperti yang saya katakan tadi, saya contohkan. Opa itu bisa lupa, bisa nggak ingat apa yang dia mau, tapi Tuhan tahu apa yang dia mau. Itu contoh saja. Nah, Alkitab berkata dalam Injil Matius 6 ayat 33, tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini yang utama. Kita datang ibadah karena ini, saudara.
karena Tuhan dan kebenarannya, karena kerajaan surganya. Ini yang kita datang. Terus kan gua kan lagi gak punya uang nih. Nah itu nanti urusannya itu nanti dulu. Karena kan ayat itu belum sampai, belum berhenti di situ. Ayat ini berkata apa tadi saudara? Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Artinya Tuhan tahu saudara. Tetapi Tuhan harus luruskan dulu motivasi kita datang kepada Tuhan apa dulu? Apa dulu motivasi kita datang ke Tuhan? Saya dulu saudara, itu saya masih ingat. Saya saksi yang sebetulnya harus mengatakan itu benar, dia sudah dipanggil Tuhan. Ya, sebab cuma bertiga waktu itu. Kami doa semalam. Ya. Sekali lagi, saya saksi sebetulnya yang mengetahui persis hal itu dan orangnya. Sebetulnya juga ada takbir. Ya, 2 tahun yang lalu Tuhan sudah panggil. Itulah teman saya waktu berdoa. Kebetulan kami bertiga waktu itu berdoa. Saya masih ingat saudara bahasa gelagat apa orang itu waktu kami berdoa. Makanya saya katakan kalau saudara artinya persoalannya saksinya sudah nggak ada. Kalau saksinya masih hidup sebetulnya pasti dia udah ketawa kalau misalnya saya ngomong seperti ini. Sebab dia juga waktu itu ketawa dulu. Kami lagi berdoa saudara dan kami dengan waktu itu supaya saudara nggak penasaran siapa itu adalah Pak Bijen yang Tuhan sudah panggil. Sekarang dia ada di surga. Waktu itu saudara ada seorang bapak. Dia rupanya lagi ada ada ini ke depan, ada dia katakanlah ada bisnis besar. Oh proposal, oh gede-gede. Dia datang, dia gini saudara, Pak Pendeta, kalau ini golput, sayalah orang terkaya di Pondok Gede, Pak. Makanya kalau ada Pak Bijen dia masih ada kata, sayalah orang yang terkaya. Wah, saya juga mulai ada ini orang. Jangan-jangan dia datang ikut doa waktu itu doa semalam. Jangan-jangan dia mau ikut doa semalam cuma gara-gara proposal ini biar wah saudara. Kalau balik lagi saya mau bilang tidak salah kalau kita meminta. Tapi memang ada ayatnya kok. Mintalah kan tidak salah. Tidak berdosa saudara. Jangan saudara pulang saudara udah takut lagi kita minta berdoa sama Tuhan. Nggak salah tidak berdosa. Tapi yang saya mau katakan si bapak ini saudara. Terupanya dia mau datang mau ikut doa karena ini proposalnya yang numpuk ini bagaimana supaya caranya seolah kayak nyokok ke Tuhan biar kok mulai waktu itu mulai keluarlah kata-kata ininya ya biasalah ya mungkin janji-janjinya. Saya sebenarnya itu kalau nggak salah juga saya masih bujang waktu itu dia bilang begini ya. Bapak itu sudah tidak ada di sini ya ternyata tinggal di komplek ini. Saya juga udah nggak tahu Pak dia juga tak pamit waktu juga dia dia sudah nggak panik ya karena memang keluarga mereka ada masalah waktu itu saya ingat ya ada masalah keluarganya jadi saya tidak bisa pas panik cuma intinya sudah tidak bisa. Nah saudara-saudara dari pembicaraan itu terus dia bilang begini lagi ya, saya masih ingat kata-katanya nanti Pak Pendeta kalau ini sudah berhasil wah udah mulai nanti kita akan bangun gereja bangun sekolah bangun rumah pendeta, wah udah. Ya, mau gimana tidak? Mau jadi orang terkaya di Pondok Gede, saudara? Mau gimana tidak dia bisa lakukan itu? Tapi saudara, Tuhan kan tahu. Saya percaya juga kalau dia datang waktu itu misalnya tulus, ya. Tapi baru Tuhan juga tahu. Mungkin pikir Tuhan ya, jangankan bangun gereja. Ya. Mungkin kalau udah gol, nengok pendetanya aja udah kagak, gimana bangun gereja? Mungkin Tuhan tahu begitu. Saya masih itu awal-awal saya pelayanan. Ya, awal-awal. Mungkin apa Ibu Pica masih ingat waktu Ibu Pica suka goreng-goreng nasi goreng itu tahun-tahun berapa tuh Bu saya? Sebenarnya saya masih bujang waktu itu. Ya. Bu Pica waktu itu bikin kami ngantuk karena kalau bikin nasi goreng, waduh minyaknya itu udah ngomong, udah basah pakai kencur lagi waktu saya masih ingat ya. Waduh. Nah, sama Pak Pica waktu itu dan sama seorang bapak itu yang saya ingat. Wah, saya masih ingat kata-kata. Tapi kan Tuhan tahu. Ya, terus. Jadi dalam Injil Matius,
Tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada. Jadi sudah jelas ayat ini. Sudah jelas di Injil Matius. Sudah clear di Injil Matius. Bahwa kalau kita mencari Tuhan, itu bukan karena yang tadi-tadi. Roti itu gambaran jasmani. Bukan karena berkat jasmani. Tapi kita mencari Tuhan karena kita mau, seperti ayat ini. Karena soal kerajaan Allah. Soal keselamatan, ini yang paling penting. Nah, kita balik dulu, karena ada beberapa hal yang saya ingin jelaskan di dalam Injil Yohanes 6 ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saudara perhatikan dalam Injil Yohanes 6 tadi, mulai ayat 25 sampai dengan ayatnya yang ke-59, topiknya adalah roti hidup. Nah, rupanya mulai dari ayat 25 sampai dengan ayatnya yang ke-59, Yesus terus berbicara tentang roti, tapi bukan lagi roti yang kemarin, yang waktu Tuhan kasih makan 5.000 orang. Tapi ini Tuhan sedang berbicara tentang roti hidup, yaitu firman Allah, yaitu Yesus itu sendiri adalah firman. Nah, mulai ayat 25 Yesus bicara. Rupanya ini murid-murid yang mendengar udah kelengar mereka, udah muak mendengar. Waduh, yang kita datang berharap mendapat berkat jasmani, ternyata ini Yesus datang cuma mau ngomong firman. Kira-kira begitu. Baca saudara. Kita nggak punya banyak waktu, tapi kalau saudara sempat bacalah di rumah. Mulai ayat 25 sampai ayat 59. Nah, hari ini kita hanya baca mulai ayat 60 sampai dengan ayatnya yang ke-66. Nah, kita akan bergantian. Nah, artinya kita akan lihat apa reaksi ketika Yesus mulai bicara roti hidup, firman Allah. Ketika Yesus, sebab di dalam ayat ini banyak sekali Tuhan berkata, akulah roti hidup. Makanya pasal 6 ini terkenal dengan roti hidup. Karena di situ Yesus bilang dia adalah roti hidup. Karena Yesus adalah firman yang menghidupkan. Tapi murid-murid bilang, nah itu, kami datang bukan lagi itu. Nah, kita lihat. Mulai ayatnya yang ke-60 dalam Yohanes 6. Saya baca mulai ayatnya yang ke-60, saudara mulai 61. Kita lagi bergantian. Nanti ayat 66 bersama-sama. Saya mulai dengan ayat 60. Murid-murid yang mengundurkan diri di Galilea, sesudah mendengar semua itu yang apa? Roti hidup tadi. Banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Yesus yang dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan ini menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang dikatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya, sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Ayat 66 bersama-sama. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Tersaring juga. Rupanya waktu mulai ayat sebelumnya banyak, tapi setelah sampai di ayatnya yang ke-66, firman Allah berkata mulai daripada itu banyak yang mengundurkan diri. Kenapa? Tidak tahan dan karena mereka salah motivasi. Sudah nggak tahan. Kenapa? Yang dicari jasmani. Sedangkan Tuhan menjanjikan kepada mereka berkat secara rohani, keselamatan jiwa. Itu yang Tuhan janji. Tapi juga Injil Matius berkata tadi, Tuhan tahu kebutuhan kita. Tuhan akan menambahkan. Kata menambahkan itu saya sudah baca dalam beberapa terjemahan, artinya Tuhan akan menghadiahkan, Tuhan akan membonuskan yang kita tidak duga. Itu berkat Tuhan. Karena kan berkat Tuhan selalu kita saya tidak duga. Ini yang Tuhan bilang aku tambahkan. Wah, tiba-tiba
dapat berkat misalkan, saya nggak duga, itu yang dimaksud Alkitab. Tuhan tambahkan. Ya. Beberapa waktu saya ke nengok nengok pisang karena teman-teman sempat panas, jadi gimana itu pisang kebun saya nengok sana. Saya sampai di rumah Pak Jerry, di depan rumah Pak Jerry ada gerobak yang isinya rupanya bubur ayam super enak. Tapi saudara tahu nggak bubur ayam super enak itu? Pak Jerry tidak pakai duit. Orang itu yang datang, ya. Dan saya pun ikut kebagian waktu itu, ikut menjadi saya sudah merasakan langsung hal itu. Apa yang saya mau katakan? Nah itu yang dikatakan Alkitab, Tuhan tambahkan. Sebelumnya itu terjadi, Pak Jerry kira-kira waktu itu sudah atau tidak? Tidak kan? Itu gimana? Ya itu yang Tuhan tambahkan. Apa yang tak pernah kita pikirkan, itu yang Tuhan berikan. Itu yang Tuhan katakan, nanti Tuhan tambahkan. Sebagai seorang pekerja, tahu-tahu bosnya percayakan sesuatu yang tadinya nggak diduga-duga. Nah itu namanya ditambahkan. Kita udah bekerja semaksimalnya, tapi kita nggak pikir-pikir supaya bos ngasih enggak. Kita punya kita kerja. Tahu-tahu udah mau pulang, ini kamu, ini bos kamu. Itu namanya ditambahkan. Jadi artinya apa, saudara? Pada saat kita datang kepada Tuhan, fokus kita kepada Tuhan, menyenangkan Tuhan. Fokus kita kepada Tuhan, mengerjakan keselamatan itu. Tapi dalam ayat ini, banyak murid-murid mengundurkan diri. Kenapa? Balik lagi yang saya katakan, salah motivasi. Orang cari Tuhan kalau salah motivasi, pasti dia tidak akan tahan. Di tengah jalan dia tidak akan tahan. Kenapa? Salah motivasi. Sebab itu saya ingin jemaat Tuhan di tempat ini, mengarahkan jemaat Tuhan di tempat ini adalah sesuai dengan firman Tuhan. Saya tidak mau kasih janji muluk-muluk, ya. Seperti yang saya contohkan tadi. Wah, ikut Tuhan begini. Enggak, saudara. Apalagi sekarang, saudara, sudah banyak gereja yang takut memberitakan salib. Karena kalau udah bicara salib kan, itu yang saya sudah khotbahkan di hari Jumat. Ya. Bicara penganiayaan, bicara penderitaan. Banyak yang nggak suka dengan yang begitu. Sedangkan itu Alkitab. Karena kalau sampaikan khotbah itu sepanjang khotbah nggak akan terdengar haleluya puji Tuhan. Misalnya, saudara-saudara, kita akan dianiaya. Orang nggak berani bilang amin, orang nggak berani bilang haleluya. Tapi coba, haleluya, saudara pulang diberkati. Saya nggak suruh bilang amin, saudara langsung amin. Karena apa? Karena bilang diberkati, saudara. Orang lebih mudah bilang amin pada waktu dibilang diberkati. Tapi orang susah bilang haleluya, amin. Kalau bilang kita menderita karena Yesus. Berat orang bilang amin itu, saudara. Dibilang pun ada amin, masih berat, saudara. Apalagi kalau nggak disuruh, saudara. Nah, tapi saudara, saya selalu katakan, firman Tuhan itu menyampaikan semua. Hal yang baik disampaikan, hal yang berat juga disampaikan. Nanti, karena kita ini kan saya sudah katakan bahwa topik kita ke depan adalah menilai zaman. Salah satu yang dilihat oleh firman Tuhan ya ini. Orang datang mencari Tuhan sebetulnya bukan cari Tuhan yang benar, tapi karena mau jadi orang kaya, mau begini dan begitu. Tapi kita sudah dengar firman Tuhan. Nanti di hari-hari yang berikut nanti juga kita akan lihat, ya, masih agak mirip seperti itu, bahwa orang tidak mau lagi mendengar ajaran sehat. Orang mau pengen dengar sekarang yang berita-berita yang enak didengar. Bahkan di dalam Alkitab, belum bukan kata saya, Alkitab, mereka akan panggil guru-guru, pengajar-pengajar, tetapi dengan catatan menyenangkan telinga mereka. Ada ayatnya nanti kita lihat. Itu akan terjadi di akhir zaman ini, sudah. Dia ada sekarang. Ada, kalau saudara ke Jakarta, ada persekutuan eksklusif. Ya, orang-orang yang hadir di situ, mau Pak Jerry, saya tidak mengecilkan Pak Jerry. Kalau Pak Jerry punya motor, Pak Jerry kayaknya nggak ada tempat di sana parkir. Maaf Pak Jerry ya, maaf. Ada saudara di Jakarta, persekutuan eksekutif. Dan yang hadir pun, dan yang pembicaranya pun, itu sudah disetting sedemikian rupa. Jangan minggu ini, jangan ini. Terus khotbah apa di sana? Saya pernah khotbah di kantor wali kota dulu. Saya masih ingat itu, saudara. Saya khotbah tentang Daniel. Bagaimana Daniel
kan judulnya kan karena ini pejabat, ini saya khotbah tentang Daniel yang dipercayakan sebagai pejabat di tanah Babilonia. Dan saya katakan Daniel jujur, dia orang baik, dia begini. Begitu saya mulai bicara integritasnya Daniel, orang yang takut akan Tuhan, saya lihat ada yang melepas Alkitab. Saya bilang, jangan-jangan ini jangan kita semua jangan ini orang korupsi atau ini kan bisa dilihat dari reaksi saudara. Wah, ini ada yang tidak suka ini saudara. Tapi ya seperti itu kebenaran firman Tuhan bicara. Nah, saudara-saudara, jadi jangan kaget kalau nanti saudara misalnya di satu tempat saudara dapat undangan, nanti hadiri ya, dan saudara akan dengar khotbahnya itu yang enak didengar saudara. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita akan baik-baik saja. Nggak ada masalah, asal ibu-ibu gembira, ibu senang-senang, ya saudara kan, jadi saudara kan pulang. Nanti di situ dia akan selipkan ada lawa-lawanya dikit. Jadi saudara kan kakak, saudara pulang, senang saudara. Itu cuma firman, itu cuma nyampe di sini saudara, tidak akan masuk ke dalam. Kenapa? Karena yang saudara senang, kata Alkitab, menyenangkan telinga, ada ayatnya saudara. Nah itu nanti kita akan bahas di minggu-minggu yang saudara. Dan ini akan terjadi di akhir zaman saudara. Jadi berbahaya. Ya. Berbahaya saudara. Nah saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jadi di dalam pasal 6 mulai ayat 60 sampai ayat 66 saudara, kita melihat orang yang salah motivasi akhirnya mengundurkan diri, mundur dari mengikut Tuhan. Karena yang Tuhan janjikan kepada kita yang paling utama, saya mau harus katakan, bukan berkat jasmani, tapi berkat rohani. Itu janji Tuhan yang paling utama. Berkat jasmani itu tinggal mengikutinya aja. Artinya kalau saya boleh bilang berjalan, kaki depan adalah selalu bicara berkat rohani. Nanti kaki yang belakang itu yang ikut, itu berkat jasmani. Bukan kebalik sudah, jangan diputar. Jasmani baru rohani, tidak. Harus rohani yang paling depan. Itu kalau kita itu. Maunya Tuhan berkat rohani yang lebih dulu, baru berkat jasmani. Karena kalau kita sudah diberkati secara rohani dan kita akan diberkati secara berkat jasmani, ini berkat rohani bisa mengimbangi ini berkat jasmani. Saudara, ini dalam bahasa itu saudara. Kalau berkat jasmani Tuhan sudah berkat kita dengan berkat rohani ini bisa mengimbangi berkat jasmani ini. Kenapa? Karena ini sudah kuat, rohaninya sudah kuat. Jadi begini saudara, dari soal berjalan saja, beda saudara orang yang berkat jasmaninya di depan, rohaninya di belakang. Akan beda orang berjalan dengan berkat rohani di depan dan berkat jasmani di belakang. Bagaimana bedanya saudara? Yang pertama, saya mau katakan dulu, kalau berkat rohani di depan dan berkat jasmani di belakang, orang itu kalau berjalan dia akan berjalan begini. Tapi kalau berkat jasmani di depan, berkat rohani di belakang, dia akan berjalan begini. Kenapa? Karena rohani tidak mengimbangi. Dia tidak sadar bahwa apa yang Tuhan berikan itu, nah itu tadi yang kita sudah lihat tadi. Dia putar sudah. Nah kita sebagai orang percaya, jangan salah. Harus rohani dulu yang di depan, baru jasmani yang mengikutinya. Supaya apa? Apapun keadaan kita tetap. Itu karena Tuhan. Itu karena Tuhan. Enggak ada begini kita sudah. Kenapa? Karena kita tahu semua itu karena Tuhan. Itu maksud Tuhan. Itu yang saya bilang tadi. Yang bawa proposal Tuhan kata, waduh, kalau dia udah ngomong sudah. Ya artinya secara manusia, ya ini juga ya. Kayak seperti ada kebenaran juga ya. Kalau dia orang terkaya di pondok ini, bayangin aja. Kalah itu Pak Haji Panjang dekat sini, kalah sudah. Dia bilang dia terkaya di pondok kalau itu. Ini sudah, bagaimana tepat itu proposal. Waduh, saudara. Tapi Tuhan udah tahu, waduh. Begitu Tuhan udah begini, jangankan kamu bangun gereja, jangankan kamu bangun pastori, bahkan sampai sekolah dia bilang, bikin sekolah, jangankan sudah. Syukur-syukur kalau kamu masih ngutuk Pak Pendeta di sini, Pak Gembala di sini, udah syukur-syukur itu sudah. Tiba-tiba, udah nggak ada pantu, udah nggak ada apa, tahu gimana ya? Itu contoh sudah. Nah, jadi saudara, kita sudah tahu kebenaran Tuhan. Ketika kita mencari Tuhan, utamakan dulu bahwa kita akan mendapat berkat rohani, baru nanti berkat jasmani Tuhan tambahkan. Kita pun nggak pikirin, Tuhan akan tahu semuanya. Karena kita sudah bilang tadi, yang dibutuhkan oleh bangsa-bangsa yang tidak kenal, tapi Tuhan tahu kita juga membutuhkan hal itu, saudara.
Dan nyatanya saudara, ya banyak orang percaya, orang-orang pengikut diberkati Tuhan secara luar biasa. Tapi itu yang saya mau katakan, kalau rohaninya sudah kuat, dia diberkati oleh Tuhan, dia tetap rendah hati di hadapan Tuhan. Dia tetap hormat dan takut akan Tuhan. Dan itu yang saya mau katakan. Dan itu sama saudara, bukan hanya jemaat. Jangan saudara juga pikir, wah kok kalau hamba Tuhan memang hamba Tuhan juga ada pengecualian sama. Karena maaf juga saya harus katakan, ada juga hamba Tuhan yang saya kenal saudara. Waktu susah, beda jalannya. Setelah diberkati, beda juga jalannya ternyata, berubah jalannya. Ya. Waktu susah masih negor, udah sudah nggak benar lagi. Saya bilang, wah ternyata memang Alkitab itu udah nggak salah. Saya nggak salah dia, Alkitab itu yang nggak salah. Apa yang Alkitab itu udah benar. Jadi apa yang saya mau katakan di sini? Mari di hari-hari ini, kalau kita datang kepada Tuhan, karena dasar kita mengasihi Tuhan. Ada ayat di dalam 1 Yohanes 4 ayat 9 bahwa kita mengasihi Tuhan karena Tuhan lebih dahulu sudah mengasihi kita. Jadi dasar kita kasih Tuhan kenapa? Karena memang Tuhan yang terlebih dahulu sudah mengasihi kita. Kalau kita ada sampai hari ini, itu semua karena kasih Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan berkati firman Tuhan.